Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran daring tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan ide pokok dan kesimpulan pada teks bacaan. Yang kedua, menganalisis penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik geografis negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok dan kesimpulannya. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Coba kalian lihat pada paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Yang pertama, kita harus menentukan ide pokoknya. Ya, ide pokoknya bisa kita ambil dari kalimat pertama pada paragraf tersebut. Yang kedua, kita menentukan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu sudah diberikan Ustazah garis bawah yang berwarna merah. Kesimpulan di sini kita ambil kata kunci yang terdapat pada ide pokok ya. Jadi kesimpulan dari paragraf yang pertama adalah jagung sangat penting di Indonesia. Yang kedua, kita belajar lagi menentukan ide pokok dan kesimpulan. Dari paragraf pertama kita tentukan, paragraf yang kedua kita tentukan ide pokoknya. Dengan melihat kalimat pertama, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, kita ambil kata pentingnya saja, kita tuliskan pada bagian ide pokok menjadi pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ya. Ide pokok di sini boleh sama dengan kalimat pertama pada paragraf tersebut, boleh mengambil kata pentingnya saja. Sedangkan selanjutnya kita tentukan kesimpulannya. Nah, kesimpulan di sini lebih singkat lagi dari ide pokok. Kita ambil kata kuncinya saja, menjadi jagung berkembang biak melalui biji. Sudah paham teman-teman? Nah, dari dua contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesimpulan yang baik itu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang ketiga, menggunakan kosakata baku. Dan yang terakhir, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan menggunakan kalimat sendiri. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang materi PPKN. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan.
Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Nah, sekarang kita ingat kembali bunyi tentang kelima sila pada Pancasila. Silahkan dibaca yang keras ya, sila yang pertama sampai sila yang kelima. Sudah hafal? Baik. Coba kita amati kedua gambar berikut. Gambar yang pertama ada sekelompok anak yang saling membantu membersihkan lingkungan. Dan yang kedua ada sekelompok anak yang sedang berdiskusi. Kira-kira kegiatan di atas adalah sikap yang mencerminkan nilai Pancasila sila keberapa ya? Nah, betul. Kita akan belajar tentang sikap yang menunjukkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, sebelum mempelajari kondisi geografisnya, mari kita membaca bersama-sama tentang negara-negara ASEAN. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Masih ingat kan tentang ASEAN, Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1967 dan sekarang ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, berikut adalah persebaran negara-negara Asia Tenggara. Bisa dilihat mulai dari ujung utara ada Myanmar dan paling ujung selatan ada negara Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang kondisi geografis negara Indonesia. Masih ingat letak astronomis negara Indonesia? Ya, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Iklim Indonesia adalah tropis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Selanjutnya negara Malaysia. Letak astronomisnya 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Memiliki iklim tropis khatulistiwa. Dengan kondisi geografis terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur yang umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Yang ketiga adalah negara Brunei Darussalam. Letak astronomisnya 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Memiliki iklim tropis khatulistiwa.
Adapun kondisi geografisnya terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat Brunei merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Nah, sekarang apa yang harus kalian lakukan? Penugasannya yang pertama, bahasa Indonesia menentukan ide pokok dan kesimpulan pada teks bacaan. Yang kedua, mata pelajaran PKN menganalisis penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mata pelajaran IPS mengidentifikasi karakteristik geografis negara ASEAN. Adapun tugasnya nanti dilampirkan Ustadzah ya. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.